kenapa kita harus berbicara permasalahan ideologi Pancasila ataupun RUU ini haluan ideologi. sebuah produk hukum yang tidak lazim. Nah, kemudian RUU ini dipandang sebuah pengkredilan Saya Pancasila. tidak terlalu setuju pada gerakan-gerakan yang kemudian berujung ada pembakaran bendera Apakah ini itu. RUU perlu atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Bahwa bentuk negara kesatuan itu tidak dapat dilakukan perubahan. Maka sampai kapanpun negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat, yang terhormat Bapak Haji Utang Rosidin, yang terhormat Bapak M. Khalid Syairazi, dan para peserta yang saya cintai. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang telah mengikuti acara diskusi online Posmo dengan tema RUU Haluan Ideologi Pancasila, perlu atau tidak. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan diskusi online yang membahas tentang RUU yang sedang ramai diperbincangkan dan juga sering dibahas oleh para aktivis-aktivis maupun di media-media banyak yang membicarakan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila ini. Maka dari itu, tujuan kami melaksanakan kegiatan ini supaya bisa menampung dan mewadahi aspirasi dan juga bisa dapat pencerdasan. Kemudian, sebelum dimulainya acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ada enggak? Kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian acara selanjutnya, sambutan dari Direktur Eksekutif Posmo Foundation Indonesia kepada Saudara Acep Jamaluddin, dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada para narasumber sangat terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir dalam agenda diskusi pertama kami, yakni ke Bapak Haji Utang Rosidin selaku pakar hukum tata negara. Beliau juga sebagai Kepala Prodi atau Kepala Jurusan Ilmu Hukum di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu kepada Bapak Khalid Syairazi
Kebetulan beliau juga adalah sekjen dari pengurus pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Lalu kepada Bapak Rahmat Hidayat Jati, Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah bergabung dan mau memberikan sebuah pandangan-pandangan terhadap negara kita. Saya memberikan sebuah profil company mungkin mengenai apa itu Cosmo Foundation Indonesia. Sebelum misalkan nanti lebih lanjut berbicara bahwa kenapa kita harus berbicara permasalahan ideologi Pancasila ataupun haluan ideologi Pancasila ini. Pertama, bahwa Cosmo Foundation Indonesia ini adalah sebuah lembaga atau yayasan yang bergerak di riset, intinya di riset. Namun secara real dalam hal kegiatan bahwa kita berbicara tentang studi kebijakan dan pendidikan politik Indonesia. Adapun misalkan dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain bahwa kita tidak jauh dari berbicara permasalahan kebijakan-kebijakan di negara ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Lalu pendidikan politik bahwa kami mandang bahwa meskipun politik Indonesia dikatakan beberapa tokoh sudah dalam tahap dewasa, namun kita bisa paham semua bahwa yang namanya politik itu adalah fleksibel dan selalu berganti setiap tahunnya, tergantung bagaimana misalkan kondisi yang terjadi atau realitas yang terjadi. Maka penting bagi saya, walaupun banyak lembaga-lembaga yang sudah terbentuk secara studi kebijakan ataupun pendidikan politik, tapi itu tidak mencukupi sebenarnya bagi negara yang demokratis seperti Indonesia. Maka kami bergerak di situ untuk menjadi salah satu bagian bagi negara, bagaimana misalkan memberikan masukan-masukan ke depan supaya misalkan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat dan apa yang diinginkan pemerintah. Maka saat tidak langsung kami adalah sebagai mitra kritis dari pemerintah ataupun dari rakyat itu sendiri. Yang akhirnya kami tidak tendensius terhadap apapun. Yang jelas kami bergerak bagaimana memberikan kontribusi terhadap negara. Lalu sedikit saya memberikan profil tentang struktur di sini. Saya sendiri sebagai direktur eksekutif ataupun ketua dari lembaga ini. Lalu sekretaris itu ada Dika Gumiwang, SPDI, bendaharanya ada Sepul Anwar Praja, SPSI, lalu direktur hukum dan HAM ada Dery Apuan SH yang mungkin bentar lagi akan menjabat ataupun mendapatkan gelar baru, magister hukum dan sebagai advokat. Lalu ada Direktur Keadilan Anak dan Perempuan, yakni Siti Nurfauzia SAG. Lalu Direktur Keamanan dan Pertahanan ada Ahmad Jini Jamjani SH. Ada Direktur Sosial dan Budaya Muhammad Faiz SPSI. Direktur Hubungan Masyarakat Ahmad Almarogi SOS. Direktur Ekonomi dan Politik Anas Mahfudi SOS. Dan mungkin bulan depan atau 2 bulan ke depan dia akan menjabat gelar baru Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Lalu ada Direktur Kesehatan dan Kesejahteraan. Di sini dijabat oleh Desperanza Nabela SAP dan kebetulan beliau juga sedang mengemban S2 di Kebijakan Publik Universitas Pajajaran. Mungkin secara singkat itu profil daripada apa itu Cosmo, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa semoga ke depan kami bisa berkontribusi bagi negara, begitupun kami meminta sangat butuh masukan dari beberapa pakar ataupun ahli yang kebetulan pada malam ini bisa memberikan atau memberi kita sebuah pandangan harus seperti apa sikap kita terhadap haluan ideologi Pancasila ini. Mungkin tak panjang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Acep Jamaluddin yang telah menyampaikan sambutannya dan juga laporannya. Kemudian sebelum dilanjut ke acara diskusi, saya akan menginformasikan kembali bahwa pada malam hari ini kita mengadakan giveaway
senilai Rp1.000.000 pulsa untuk 5 orang pemenang, yaitu dengan syarat mengikuti semua akun sosial media Posmo Foundation Indonesia, kemudian mengikuti webinar ini, dan membagikan foto layar saat mengikuti webinar, dan melakukan tag pada akun narasumber dan juga akun Posmo Foundation Indonesia. Kemudian, like postingan pamflet demo atau diskusi online Posmo pada Instagram posmo.official, dan tag 5 temanmu, dan ajak mereka untuk datang mengikuti webinar malam hari ini. Acara selanjutnya, kita akan langsung ke diskusi online yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator, yaitu nama Dery Afwan, tempat tanggal lahir Sukabumi 19 Juli 1996, alamat Jalan Otista 46, email dery.afwan96@gmail.com, riwayat pendidikan, SDN Banjarsari, SMPN 6 Kota Sukabumi, SMAN 4 Kota Sukabumi, S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Organisasi yang pertama PMI Kota Bandung, HMJ Ilmu Hukum, Senat Mahasiswa UIN FL2MI Wilayah Jawa Barat. Kepada moderator, Saudara Dery Afwan, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dery Afwan, yang kebetulan pada malam hari ini ditunjuk sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi hari ini. Saudara-saudara sekalian, produk hukum yang dikeluarkan oleh para legislator tentunya harus memperhatikan tujuan daripada hukum itu sendiri. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa setidaknya ada 3 tujuan hukum. Yang pertama, hukum harus mampu menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat tentunya. Hukum juga harus menciptakan rasa kepastian. Bagaimana caranya masyarakat tahu antara hak dan kewajibannya, dan juga diharapkan masyarakat tahu apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tujuan hukum yang ketiga adalah bagaimana hukum itu mempunyai daya guna atau kemanfaatan. Nah, artinya apabila hari ini kita kaitkan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, maka sejauh mana RUU ini mempunyai nilai guna dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila ini merupakan sebuah program legislasi nasional yang kemudian dalam pembentukan dan pengesahannya ini menuai banyak pro dan kontra. Dari mulai isu komunis sampai dengan pandangan beberapa pakar hukum mengatakan bahwa RUU ini sebuah produk hukum yang tidak lazim. Nah, kemudian RUU ini dipandang sebuah pengkredilan Pancasila itu sendiri. Maka kalau misalkan Pancasila itu dibentuk undang-undang, sifat dari Pancasila itu tidak dinamis lagi. Banyak yang berpandangan seperti itu. Nah, untuk membedah lebih jauh, membedah lebih intens terkait dengan tema diskusi hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita beberapa pemateri yang menurut pandangan saya sangat-sangat berkompeten dan sangat expert di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat Jati SIP selaku Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Yang kedua ada dari Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Andes M. Khalid Sareji MSI. Selamat datang Bapak. Yang terakhir juga telah hadir bersama kita Dr. Haji Utang Rosidin SHMA selaku pakar hukum tata negara sekaligus ketua jurusan di Ilmu Hukum UIN Bandung. Nah, untuk mengawali jalannya diskusi hari ini, mungkin kita langsung saja terkait dengan pembahasan pertama.
RUU haluan ideologi Pancasila menurut para registrator itu seperti apa? Nah, maka untuk kesempatan pertama mungkin saya akan serahkan ke yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat Jati SIP yang akan mengupakan terkait dengan materi muatan dan juga tujuan-tujuan apa saja yang kemudian muncul dalam RUU ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat Jati, dipersilakan. Terima kasih. Cek. Halo? Ada suaranya nggak? Ada Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan para senior. Ada dari UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. Ada dari Jakarta. Saya kira saya terakhir ini. Rupanya pemaparan. Saya tidak memaparkan satu persatu. Ini ada sedikit hasil kerja teman-teman mendiskusikan beberapa isu pokok, terutama sejak Februari, Maret, April, Mei gitu. Jadi kalau Posmo baru mendiskusikan di bulan Juni, saya kira agak agak terlambat. Karena isu ini sudah muncul sejak Februari. Tentu memang tidak banyak coretannya ini. Tentu memang tidak terlalu terpublikasi mungkin, tapi di real politik gitu, sejak perdebatan usulan RUU ini, kita tahu semua rancangan undang-undang baik di pusat ataupun di daerah sebelum resmi menjadi pokok bahasan itu terutama pasti harus melalui badan legislasi atau badan Bapemperda kalau di daerah namanya badan pembuat peraturan daerah, dan harus melalui beberapa tahapan untuk bisa masuk atau tidak menjadi prolegnas, program legislasi nasional yang prioritas begitu. Nah, ini kalau secara waktu sudah mulai sejak Februari 2020. Dan teman-teman bisa hunting, bisa di tracking gitu timingnya kira-kira Februari, Maret, April, Mei, lalu muncul di publik sekitar awal Juni. Kalau kemudian isi perdebatannya apa, saya kira kita sudah sama-sama ikuti. Coba di closing aja kalau di halaman terakhir saya. Host tolong bantu di halaman terakhir kalau yang ini. Saya kira kalau soal konten seperti apa, reaksi masyarakat seperti apa, kelompok ormas seperti apa, kita sudah bisa ikuti, kita sudah bisa baca baik dari MUI yang secara resmi sudah membuat publikasi pada tanggal 12 Juni, 20 Syawal, 20 Juni 2020. Kemudian ya MUI itu 12 Juni 2020 dan beberapa hari berikutnya PBNU
serta Muhammadiyah di minggu yang sama juga menyatakan hasil diskusi dan pembahasan yang kira-kira serupa. Dan yang PBNU itu lebih detail lagi, lebih rinci itu. Yang tertuang dalam surat-surat PBNU itu lebih detail. Saya berada pada posisi walaupun kita diskusikan sejak awal, sejak mula gitu, siapa penggagas, bagaimana dinamika di DPR RI sana, bagaimana rapat-rapat sebelum dimulainya ini kita ikuti betul. Tapi saya tidak pada posisi terlalu takut akan komunisme, Partai Komunis Indonesia lalu muncul atas domplengan payung hukum undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Karena sebetulnya Pancasila sejak awal bagi kita pahami sebagai ideologi yang terbuka. Dan sejarahnya sangat panjang. Kira-kira ini hasil kompromi dari the founding father, kompromi betul-betul pengorbanan yang besar dari para pejuang kita, para ulama kita, para intelektual kita di awal-awal berdirinya bangsa ini sebagai upaya yang bijaksana, yang filosofis untuk mempersatukan Nusantara ini. Lalu ini ada apa namanya itu? Kronologis tepatnya itu ya. Kronologis lalu konten, bagaimana awal munculnya RUU, saya kira itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber media, bahwa kemudian bergeser isunya menjadi partai tertentu seolah-olah gitu. Saya kira sebetulnya harusnya tidak di situ. Dan informasi yang paling up to date kira-kira kan begini, Menko Polhukam Pak Mahfud MD di Pulau Madura bicara bahwa Presiden sama sekali belum pernah mendiskusikan, belum pernah rapat soal ini. Jadi saya lebih kepada konteks kronologi dan situasi kejadian-kejadian politik. Dan dalam statement atau surat terbuka atau pernyataannya PBNU itu lebih detail lagi sebetulnya. Bahwa kemudian kan ini berkembang pada sinyalemen bahwa ada kepentingan salah satu kelompok, kira-kira the ruling party itu ingin seolah-olah merasa ada badan yang belum ada payung hukumnya. Sebut saja umpamanya BPIP yang beberapa tahun terakhir itu ada, lalu seakan-akan ingin ada payungnya. Tapi tanpa disadari justru ini malah mendegradasi itu landasan dasar hukum negara, dasar negara kita. Kalau soal tidak ada konsideran soal TAP MPRS tentang pembubaran PKI, ajaran komunis, marxisme, segala macam itu saya kira itu bumbu ya. Itu bumbunya itu gitu. Nah, lalu dinamikanya kira-kira begitu. Terakhir dari saya, tidak panjang, saya ikuti nanti Pak Utang, Mas Heroji, gitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, di mana kita sedang resah, banyak keresahan terutama soal ekonomi, yang ada banyak
ada banyak stagnasi, ada banyak situasi baru di mana masyarakat kita harus mengubah pola hidup, pola interaksi sosial, dan termasuk pola kerja. Kemudian kita disuguhkan pada hal-hal yang kontroversi semacam ini. Sehingga kira-kira ini dalam situasi demokrasi yang normal mungkin biasa saja, tapi menjadi kontraproduktif dalam situasi yang seperti ini. Seolah-olah ini mau mencuri kesempatan gitu ketika semua masyarakat kita sedang fokus pada perbaikan setelah pasca wabah pandemi Covid ini. Tiba-tiba ada muncul agenda politik, karena ya hukum undang-undang adalah produk politik sehingga harus dicegah secara politik gitu. Saya tidak terlalu setuju pada gerakan-gerakan yang kemudian berujung ada pembakaran bendera ini itu. Saya kira harusnya tidak di situ. Diskusi-diskusi semacam ini dan dipublikasikan dan hasilnya kemudian menurut saya harus disampaikan ke lembaga-lembaga resmi, itu lebih elegan gitu. Jadi saya secara pribadi mengusulkan kepada teman-teman Posmo bahwa diskusi malam ini, apapun jalan cerita dan notulensinya, kronologi diskusinya, mohon untuk disampaikan ke lembaga resmi, terutama DPR RI, ke semua fraksi, ke badan legislasi terutama begitu. Kalau setuju kira-kira jalannya, karena di sini kan masih pertanyaan kalau Posmo ini perlu atau tidak. Kalau saya secara pribadi menyatakan tidak perlu ini dan harus dihentikan. Gitu. Terima kasih ya. Saya mengikuti Pak Utang, Pak Mas Heroji, dan teman-teman semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Saya hanya menyampaikan sekilas itu. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya menyampaikan situasi terakhir beberapa kali di DPRD Jawa Barat juga sudah banyak gerakan massa yang menolak RUU ini. Semoga tidak ada roboh lagi pagar gedung di DPRD, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya aktif di PKB, di Keluarga Besar NU, dan saya juga ikut sejak kecil karena saya keturunan veteran, anak veteran, sehingga saya aktif di Pemuda Pancamarga. Sudah sejak Februari kita mendalami ini dan kita sudah tegas sejak awal menolak RUU haluan ideologi Pancasila ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat Jati yang sudah sangat luar biasa ya untuk pemaparannya. Beliau memaparkan terkait dengan kronologi di Senayan sana mungkin. Dan beberapa rekomendasi dari beliau terkait dengan isu haluan ideologi Pancasila ini perlu atau tidak. Bahkan Presiden pun belum membahas terkait dengan RUU ini. Yang diperkuat oleh Menko Polhukam, beberapa keterangannya menunjukkan bahwa RUU ini belum sama sekali dibahas atau dirapatkan di istana sana. Adapun menurut pandangan Bapak Rahmat Hidayat Jati ini, RUU haluan ideologi Pancasila ini dirasa tidak perlu di saat situasi seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan ke Bapak Dr. Andes M. Khalid Sareji terlebih dahulu. Bagaimana kemudian pandangan dari ISNU untuk menanggapi terkait dengan isu RUU haluan ideologi Pancasila ini. Kepada yang terhormat Dr. Andes M. Khalid Sareji, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh sahabat serta webinar PUSMO, PUSNO Foundation terkait dengan tema RUU Haluan Ideologi Pancasila, para narasumber yang saya muliakan. Kalau jawabannya pendek, apakah RUU perlu atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena dalam hemat saya, makomnya Pancasila itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi posisi Pancasila itu sebagai Stats Fundamental Norm, makomnya itu di struktur paling atas dari fondasi berdirinya negara Indonesia. Fondasi berdiri negara Indonesia itu dituangkan di dalam pembukaan. Panjang para founding fathers yang mulainya sebelum 1 Juni itu sudah ada pergumulan, sudah ada ide-ide terkait dengan dasar ideologi negara. Ada Profesor Muhammad Yamin, ada Supomo, dan seterusnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, founding fathers kita, Insinyur Soekarno, kemudian dijadikan tonggak sebagai lahirnya Pancasila. Tetapi pidato Bung Karno itu juga belum matang, karena kemudian masih mengalami proses pematangan. Pematangan, penggodokan oleh tim itu, ada PPKI dan seterusnya, yang kemudian ada rumusan juga yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Piagam Jakarta itu yang kelak akan menjadi sila pertamanya itu ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian rumusan 22 Juni ini ternyata problematis, bahkan dari Indonesia Timur. Disampaikan oleh Latu Harhari melalui Bung Hatta, yang akhirnya kemudian sehari setelah kemerdekaan, rumusan Piagam Jakarta itu akhirnya di-drop. Sehingga Pancasila yang diakui, disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus, itu Pancasila sebagai konsensus nasional. Jadi menurut kita, sejarah ini tidak boleh sama sekali diabaikan. Jadi Pancasila yang kita nyatakan sebagai konsensus nasional atau bahasa NU-nya itu Mu'ahadah Watoniyah, itu Pancasila 18 Agustus 1945. Yang di situ tidak ada 7 kata dari Piagam Jakarta. Kemana 7 kata itu? 7 kata itu adalah proses moderasi dari aspirasi Islam. Karena Indonesia ini mayoritas Muslim, kemudian ada tarikan untuk menjadikan Islam ini sebagai dasar negara, yang kemudian akhirnya karena mainstreaming atau pengarus utamaan Islam itu bisa menimbulkan perpecahan, para founding fathers, termasuk diantaranya adalah para ulama, itu kemudian dengan kebesaran hatinya yang luar biasa, menggugurkan 7 kata itu, yang akhirnya kemudian kita bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Pancasila yang disahkan itu tanggal 18 Agustus, itulah konsensus nasional, dan tempatnya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi 5 sila itu adalah padatan dari norma-norma dasar, padatan dari sari-sari pati nilai yang digali dari banyak sumber,
ada hukum agama, ada aspirasi adat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi Pancasila. Itu yang pertama. Jadi tempatnya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana Pancasila itu diterjemahkan sebagai stats fundamental norm, diterjemahkan untuk mengoperasionalisasikan dari nilai-nilai itu menjadi ideologi kerja bagi sebuah negara. Penerjemahan Pancasila itu yang paling sah hanya ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak pada tempatnya kalau Pancasila itu diterjemahkan tidak di Undang-Undang Dasar. Karena apa? Undang-Undang Dasar ini batang tubuh yang seharusnya menjadi penerjemahan dari konstruksi nilai-nilai Pancasila itu. Apa yang diinginkan oleh Pancasila? Misalnya soal kehidupan politik. Di situ juga di dalam Pancasila itu, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelmakan dalam pasal-pasal politik. Soal ekonomi juga diterjemahkan dalam sila-sila ekonomi. Penerjemahan Pancasila itu berbeda-beda dari setiap kurun masa. Misalnya soal sila keadilan sosial rakyat Indonesia. Ini keadilan sosial itu kan kaitannya dengan sangat dekat dengan mazhab pembangunan ekonomi. Zamannya Bung Karno, zaman Orde Lama, keadilan sosial itu diterjemahkan kolektivisme, gotong royong. Itu. Jadi karena Pak Bung Karno ini orang yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang basisnya itu adalah ideologi wong cilik atau marxisme, keadilan sosial itu diterjemahkan menjadi ideologi kolektivisme. Kolektivisme itu kalau manifestasi politiknya itu ya bisa sosialisme, yang paling ekstrim itu adalah komunisme. Zaman Orde Baru, keadilan sosial itu diterjemahkan dengan mendatangkan modal-modal asing, terutama dari Amerika. Harus diakui bahwa pijakan ekonomi Orde Baru itu lahir dari investasi yang didukung oleh Amerika. Itu. Kemudian zaman Orde Lama dan Orde Baru, penerjemahan demokrasi ya, sila keempat itu ya, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu model demokrasinya dari satu orde ke orde lain itu berbeda. Zaman Orde Lama demokrasi terpimpin. Presiden itu ya kayak Bung Karno itu dikukuhkan sebagai presiden seumur hidup. Zamannya Pak Harto otoriterisme, pemilu direkayasa, MPR-nya diangkat oleh presiden. Kemudian ini semua, begitu ada pengalaman yang panjang, era Orde Lama, Orde Baru, begitu reformasi, penerjemahan Pancasila itu mengalami dinamika. Sehingga sila keadilan sosial itu, misalnya diterjemahkan di dalam pasal 33, ayat 1-3-nya utuh. Tetapi ayat 4-nya itu memasukkan ide pasar dalam kalimat yang bunyinya itu efisiensi berkeadilan. Kata PAH 1 itu, kalau kita baca di risalahnya itu, efisiensi berkeadilan itu dibaca dalam satu tarikan nafas. Kalau efisiensi ansih itu pasar. Kalau keadilan ansih itu sosialisme. Karena itu para perumus perubahan Undang-Undang Dasar itu ingin menjadikan Indonesia itu sebagai social market system. Kalau manifestasi politiknya itu semacam welfare state itu penerjemahan di dalam ekonomi. Penerjemahan di dalam politik itu kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, demokrasi perwakilan, tapi demokrasi langsung. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian DPR dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dulu bupati dipilih oleh DPRD.
Dulu presiden dipilih oleh MPR, sekarang semuanya dipilih oleh rakyat. Inilah bentuk penafsiran yang dinamis dari Pancasila. Apakah ini sah-sah? Meskipun kita boleh berbantah, berdebat tentang keabsahan misalnya reformasi yang akhirnya dianggap kebablasan di dalam menerjemahkan ide-ide dasar Pancasila. Sehingga ada sekelompok veteran misalnya, para pejuang tua-tua itu ingin kembali kepada undang-undang dasar yang asli, bukan produk